Beralih ke informasi lainnya, saudara, dari Surabaya, Jawa Timur, ada Maulina yang awalnya hanya pedagang tas impor yang mempunyai mimpi untuk memproduksi tas berkualitas. Dirinya bersama para perajin memberanikan diri memproduksi tas kulit produksi dalam negeri. Jerih payahnya seolah terbayar ketika tas miliknya terpilih sebagai souvenir dalam KTT G20 untuk tamu negara. Inilah berani berubah dari Surabaya untuk pemimpin dunia. Awalnya saya tidak langsung menjadi pengrajin tas. Awalnya saya itu adalah pedagang tas impor. Nah, kemudian saya merasa kenapa saya tidak bikin sendiri. Saya ingin membuat produk tas kulit lokal Indonesia yang bisa dibanggakan secara global, internasional. Saya mencari pengrajin dari desa ke desa. Akhirnya saya mendapatkan pengrajin yang bisa saya kerjasama. Lagi setelah menjadi sebuah produk yang menurut saya oke, ini bisa saya pasarkan. Lalu saya diajaklah mulai pameran ke Jakarta seperti Adiwastra, lalu Krafina dan sebagainya. Titik terberat saya selama menjadi pengrajin tas. Jadi dari pengrajin kami ada 35 orang, lalu kami rumahkan separuh, lalu rumah juga yang kami jaminkan ke bank itu sudah hampir dilelang karena saya gagal bayar ya waktu itu. Jadi ya sudah, saya yang penting ikhtiar, tetap bekerja. Jadi kami ikhtiarnya adalah kami jualan bakso. Kami bikin sendiri bakso kami. Jadi yang dulunya pameran dari satu negara ke negara lain, kami sekarang ke pasar. Jadi kami beli daging, kami belajar sendiri cara mengolah daging bakso. Semuanya kami lakukan untuk menyambung hidup. Dulu sampai sekarang masih jalan baksonya karena saya tidak menutup bakso tersebut. Jadi sekarang masih berjalan berdampingan. Akan menjadi salah satu tas produksi Indonesia yang akan dikurasi untuk dipakai oleh para petinggi negara tamu KTT G20. Dalam perjalanannya mengerjakan tas G20 di tengah jalan, yaitu sekitar bulan September kalau saya salah, itu saya terkena stroke. Karena saya itu sangat kepikiran, karena saya punya motivasi kuat, yaitu harus menyelesaikan dan mengawasi tas G20 ini tetap saya bisa berikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi setelah tas kami lolos seleksi dari Kemenseknek, kemudian tas kami dibawa ke istana untuk dipilih langsung oleh Pak Jokowi. Coklat atau hitam, kemudian Pak Jokowi memilih hitam, akhirnya kami produksinya warna hitam sesuai pilihan Pak Jokowi tersebut. Saya bangga dengan Indonesia karena sudah berpartisipasi dalam merchandise G20. Semoga langkah-langkah yang menjadi perjalanan Indonesia ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk UMKM seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk penghasilan saya membantu sekali ya Pak, karena waktu pandemi itu suami saya di PHK dari kerjanya. Terus alhamdulillah saya masih dipertahankan di sini jadi karyawannya Ibu, meskipun pandemi saya juga kerja di rumah, saya tidak diberhentikan sama Ibu, saya bersyukur. Jadi dari semua masalah yang ada, selalu ada banyak jalan keluarnya. Asal kita mau ikhtiar dan terus berusaha.
Yang terpenting adalah kita harus berani berubah.